Alphard jadi 6 bulan dong. Alphard jadi 6 bulan dong guys. Bah, kok mantap. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mbah People. Oke, ketemu lagi denganku ini. Ya, untuk di video kali ini videonya mungkin agak singkat ya, cuman aku nggak tahu nanti bakalan singkat atau sama kayak biasanya garis lurus tanpa putus, bodoh. Tuh, sorry kok tadi ngegas. Oke, lanjut lagi. Ini, aduh, bensinku. Ini aku pengen sedikit membahas ya tentang apa yang di ini ya. Aku lihat ada postingan di Facebook GrabCar Jogja ya tentang kayak potongan komisi untuk ongkir GrabFood ya. Aku lihat kayaknya tuh kebanyakan pada bingung kenapa kok setiap order dengan orderan yang jarak yang sama, tarif yang sama, tapi kok potongannya beda-beda gitu loh. Ada yang 1.600, ada yang 1.200, ada yang 1.000, ada yang 800 dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini aku cuman ini kayaknya ya. Kayak aku akan jelasin kenapa itu bisa terjadi. Jadi ini kenapa mobil lambat sekali. Oke, jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Gini ya, kalau menurutku itu sebenarnya potongan komisi yang 20% itu berdasarkan berapa jumlah customer, berapa jumlah ongkir yang dibayar sama si customer. Ya, jadi kalau misalnya customer bayarnya ini 5.000, maka potongannya adalah 1.000. Kenapa bisa 1.000? Ya komisi Grab dari ongkir adalah 20%. Ya tinggal dikurangin aja 5.000 kurangin 20%, 1.000 jadinya. Lalu kalau misalnya ongkirnya 7.000, komisinya jadi 1.400 dan begitulah. Nah, cuman masalahnya ini untuk tarif ya. Semakin dekat customer membayar semakin sedikit. Misalnya antarnya 1 km, customer bayarnya tarif 4.000, makanya jadi potongan ongkirnya 800. Dan jika jaraknya cukup jauh, customer membayar 8.000. Dan jika kalau kita lihat di aplikasi driver ya, tulisannya 8.000. Nah, potongannya jadi 1.600. Kita tidak dapat tambahan atau tidak dapat penyesuaian tarif. Jadi kok misalnya banyak driver yang bilang, kalau misalnya ngantar food jauh potongannya makin besar, aku emang bilang itu emang bener. Jadi customer tetap membayar 8.000, sementara kita sebagai driver tidak mendapatkan insentif penyesuaian. Bukannya makin untung, kita makin rugi karena potongan dari tarif yang dibayarkan konsumen itu lebih besar daripada ngantar dekat. Ya. Nanti coba kalian ini ya, untuk para bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, akang-akang, teteh-teteh, kalau misalnya kalian ngantar food, coba dicek nanti pas sebelum menyelesaikan. Aku mau jadi dulu. Ya, jadi sebelum menyelesaikan silahkan untuk untuk melihat dulu dari rincian tarifnya. Lihat customer membayar berapa. Jadi sebelum menyelesaikan tuh nanti ada ya kayak ada tab gitu, dipencet akan turun nanti berapa rincian, berapa makanan yang dibayar, berapa ongkir yang dibayar, dan berapa promo yang memotong nilai akhir. Lihat konsumen membayar berapa. Nah, nanti dari situ kalian bisa hitung sendiri konsumen bayar berapa, komisi dikurangin komisi 20%. Nanti jadilah
ketemu berapa yang akan ditarik oleh Grab untuk biaya komisi 20% itu. Oke. Nanti dari situ juga kelihatan ada potongan lagi 2.000 untuk biaya pemesanan, 2.000 untuk nilai di bawah 20.000 atau 30.000 gitu. Kayaknya segitu. Jadi ya seperti itu tadi. Mungkin mudah-mudahan bisa nggak penasaran lagi kenapa ya setiap bayar setiap ngantarin GrabFood dengan ongkir yang 8.000 tapi potongan beda-beda ya. Jadi jawabannya adalah itu. Dan masnya ini spionnya bagaimana sih? Oke, aku ulangin lagi ya. Dan ini bapak-bapak ya ke tengah-tengah kali loh. Oke, aku ulangin lagi ya. Jadi untuk potongan itu berdasarkan berapa tarif yang dibayarkan oleh konsumen, bukan berdasarkan resto ini sudah resto ini bekerja sama dengan Grab atau enggak. Ya namanya GrabFood seharusnya 100% bekerja sama sih ya. Cuma kurang tahu kalau yang GrabFood non Grab merchant ya. Kurang tahu kalau itu. Jadi itu tadi potongan 20% dipotong berdasarkan tarif yang dibayar. Tarifnya 4.000, potongan 800, tarifnya 5.000, potongannya 1.000, tarifnya 6.000, potongannya 1.200 dan lain sebagainya. Sebenarnya ngitung potongan tuh berdasarkan tarif gampang kok. Misalnya bayarnya tarifnya 10.000, tinggal kalian kali aja bagi kurangin nolnya 1 terus kali 2, udah ketemu udah potongannya berapa. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas atau apa itu, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih spesifik, komen aja di bawah ya. Komen atau langsung tanyakan via DM, nanti kalau misalnya aku sempat akan aku jawab ya. Tapi aku lebih prefer ke komentar, jadi biar bisa semuanya itu tahu jawabannya ya. Jadi aku nggak harus mengulang lagi jawaban yang sama gitu. Oke, mungkin sekian dulu ya video penjelasan singkatku tentang tarif GrabFood yang berbeda-beda. Jangan lupa like dan komen kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dan ini bapaknya lawan arah terus. Jangan lupa like dan komentar jika ada yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa share ke teman-teman rekan ojol supaya tahu atau emang kalian ingin membagikan informasi ini atau menurut kalian informasi ini cukup bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channelku ya, supaya nggak ketinggalan info-info dan video-video terbaruku lainnya. Oke, BTW ini aku ke Jaya nganterin GrabFood. Aku lupa nggak pakai jaket karena baru dicuci. Oke, mungkin sekian dulu dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and be happy every day. Bye bye.